Fraud atau kecurangan. Menurut James Hall 2011, fraud atau kecurangan adalah kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Sementara itu, di dunia bisnis, fraud atau kecurangan mempunyai makna yang lebih spesifik, yaitu penipuan dengan niat penyalahgunaan aset perusahaan atau manipulasi data keuangan untuk kepentingan pelaku. Secara umum, aktivitas fraud atau kecurangan mencakup 5 kondisi, yaitu: pertama, penyajian yang keliru atau false representation. Kedua, fakta material atau material fact. Ketiga, niat atau intent. Keempat, pengkhianatan kepercayaan atau justifiable reliance. Yang kelima, kerugian atau injury or loss. Tingkatan golongan fraud. Pertama, fraud oleh karyawan atau employee fraud, atau biasa juga disebut fraud atau kecurangan, yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen mempunyai tujuan langsung mengubah kas atau aset lain demi keuntungan karyawan pribadi. Kedua, fraud oleh manajemen atau manajemen fraud, dampak yang timbulkan jauh lebih berbahaya dibanding fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, karena bisa jadi fraud atau kecurangan yang dilakukan tidak terdeteksi hingga perusahaan mengalami kerugian parah atau kerusakan yang fatal. Fraud yang dilakukan manajemen biasanya melibatkan 3 hal berikut. 1. Aktivitas fraud atau kecurangan. Biasanya dilakukan pada manajemen tingkat yang lebih tinggi, terutama pada tingkat manajemen yang mempunyai struktur pengendalian internal sama atau mirip. 2. Aktivitas fraud atau kecurangan. Biasanya melibatkan penggunaan pelaporan keuangan untuk menciptakan ilusi bahwa perusahaan lebih sehat dan mempunyai potensi lebih dibandingkan faktanya. 3. Jika aktivitas fraud atau kecurangan melibatkan penyalahgunaan aset, biasanya yang disamarkan melalui aktivitas atau transaksi bisnis yang kompleks dan terkadang melibatkan pihak ketiga. Segitiga fraud atau fraud triangle. Segitiga fraud biasanya terdiri dari 3 faktor yang berkontribusi pada atau yang berhubungan dengan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau yang dilakukan oleh karyawan, yaitu: 1. Tekanan situasi atau situational pressure, termasuk individu ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan sehingga memaksa individu bertindak tidak jujur. 2. Kesempatan atau opportunity, termasuk akses langsung terhadap aset dan atau akses terhadap informasi yang mengendalikan aset. 3. Etika atau etis, berkaitan dengan karakter yang tingkat moral seseorang yang menekan tindakan tidak jujur atau merugikan. Contoh fraud dari perusahaan publik atau pemerintah: PT Waskita Karya. PT Waskita Karya atau Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda bernama Volker Annemans Maatschapje NV yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62 tahun 1961. Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pengembangan terkait air, termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Kasus PT Waskita Karya. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur utama baru, M. Colik, yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adikarya Persero Tbk, menemukan pencatatan yang tidak sesuai. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, pengelubungan markup, dan kelebihan pencatatan laba, yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik. Ada 2 proyek yang terlibat sebagai berikut. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang oleh olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33 miliar 998 juta dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari proyek tersebut sebesar 2 miliar. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah yang pertama Muar TA, kedua Bambang Marsono, ketiga Kiming Marsono. Kantor akuntan publik, yang pertama kantor akuntan Helianto merupakan auditor pembukaan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Kedua, kantor akuntan Ishak, Saleh Eskundo dan rekannya melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Analisis dari perspektif hukum.
Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kimi Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembukuan antara kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus fraud PT Waskita Karya tersebut. Penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya. Memanipulasi laporan keuangan merupakan salah satu tindakan pidana yang dapat merugikan orang banyak. Selain itu juga akan mencoreng nama baik perusahaan. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada Waskita Karya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengajukan rekomendasi sanksi dan teguran pada Menteri BUMN terkait sejumlah kecelakaan konstruksi beberapa waktu lalu oleh BUMN Karya. Rekomendasi sanksi tersebut mencakup teguran keras hingga penggantian direksi pada BUMN Karya terkait. Lantas, bagaimana jika rekomendasi tersebut tak dijalankan? Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan rekomendasi tersebut sifatnya harus dijalankan. Pihaknya sendiri akan terus memantau perkembangan dari implementasi rekomendasi tersebut. Namun demikian, soal penggantian direksi, Menteri PUPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Menteri BUMN mengenai direksi mana yang akan dicopot, termasuk jika Menteri BUMN akan mengganti direksi untuk BUMN yang tak direkomendasikan dengan direksinya. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Dampak kasus fraud pada perusahaan publik atau pemerintah. Yang pertama, menjatuhkan citra BUMN. Kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham. Ketiga, menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Keempat, pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Kelima, financial loss. Fraud pasti memberikan kerugian secara finansial terhadap perusahaan. Keenam, external confidence. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan akan terkoreksi, yang lebih mengarah pada penurunan kepercayaan. Ketujuh, increased audit cost. Semakin sering terjadinya fraud di perusahaan, maka akan sering pula terjadinya investigasi dari tim audit yang mana hal tersebut membutuhkan biaya. Kesimpulan, fraud atau kecurangan adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keuangan yang keliru terhadap pihak lain. Fraud biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki pangkat atau jabatan tinggi. Tindakan ini dapat mencoreng nama baik perusahaan itu sendiri dan membuat masyarakat kurang percaya kepada perusahaan juga pemerintah.